Welcome to Men Una Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Om Swastiastu, teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Emi. Hari ini di pagi yang cerah, saya sedang dalam perjalanan ke kota Kediri. Jaraknya sekitar 2 jam naik motor. Jadi saya sendirian naik motor karena besok adalah tahun baru Hijriah ya, dimana malam sebelum tahun baru Hijriah, kalau di Jawa itu dikenal dengan malam satu suro. Itu masyarakat Jawa biasanya akan mengadakan seperti ritual. Satu suro sendiri adalah sebagai awal bulan pertama tahun baru Jawa, yang mana bertepatan dengan 1 Muharram. Dan kalender Jawa ini pertama kali diterbitkan oleh Raja Mataram Sultan Agung Hanyokrokusumo pada tahun 1940. Pada malam satu suro ini, di setiap daerah di Pulau Jawa akan mengadakan ritual. Dan ritual itu sendiri tuh setiap daerah tuh berbeda-beda. Konsepnya, caranya, itu sesuai dengan apa yang sudah para leluhur ajarkan secara turun-temurun. Jadi karena kebetulan Emi juga lagi ada di Sidoarjo, pulang ke rumah, dan malam satu suro ini juga Emi masih ada di Jawa, Emi memutuskan untuk pergi ke Kediri merayakan malam satu suro untuk pertama kalinya. Di Kediri nanti Emi akan menginap di salah satu rumah teman, saudara, sudah seperti bapak dan ibu, yang juga merupakan ketua dari Damar Panuluh Nusantara, di mana Damar Panuluh Nusantara ini didirikan oleh Ibu Erwin dan Pak Rian dengan dukungan dari beberapa teman yang lainnya juga, banyak teman juga yang sangat fokus untuk melestarikan kebudayaan leluhur dan menjaga warisan-warisan dari leluhur, seperti contohnya peninggalan-peninggalan seperti candi atau artefak-artefak dari zaman kerajaan seperti Majapahit, zaman Kediri, kerajaan Kediri gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu tentang sejarah-sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Kediri, Majapahit, teman-teman bisa langsung datang ke kota Kediri dan ketemu sama Ibu Erwin dan Pak Rian. Hai guys, hari ini Emi lagi di daerah Kediri. Hari ini tepat malam Jumat, bukan malam Jumat. Hari ini Jumat Legi. Terus besok adalah hari Raya Tahun Baru Islam Hijriah. Jadi malam ini kita akan ngadain tasyakuran atau ritual yang biasanya kalau orang Jawa bilang itu malam satu suro. Nah, karena Emi ada darah Jawa, ya nggak cuma darah Bali aja. Itu kenapa Emi juga merayakan atau melakukan ritual malam satu suro. Nah, sekarang Emi di Kediri nanti akan videoin semua kegiatan Emi untuk persiapan malam satu suro sampai nanti ritual malam satu suronya ya. Sekarang Emi di tempat teman yang juga bersama kawan-kawan yang sangat berkontribusi dalam pengungkapan sejarah-sejarah dari kerajaan yang ada di Kediri, terutama ya, yaitu Damar Panuluh Nusantara. Nah, ini tempatnya guys. Yuk. Bagus banget ya, kayak di tengah hutan. Kalau teman-teman pengen kesini ketemu sama teman-teman yang lain juga dari Damar Panuluh, kalian bisa kontak saya ya. Nanti bisa komen langsung di YouTube. Nanti aku kasih nomor atau kontak secara langsung. Nah, ini persiapan malam satu suro.
Janur-janurnya udah terpasang. Jadi bisa dilihat ya, semua sekarang lagi pada sibuk untuk nyiapin acara tasyakuran nanti malam. Nah, sebelum acara tasyakuran nanti, Emi dan Pak Rian bersama dengan Ibu Erwin akan pergi ke salah satu pemandian favorit dari Raja Hayam Wuruk, yaitu pemandian Surawono atau Gua Surawono. Dan di sana nanti kita akan mandi, melakukan pembersihan diri dulu. Jadi mandinya nanti itu kalau secara Bali itu seperti melukat ya teman-teman. Jadi dibersihkanlah badan kita, pikiran kita, dimurnikanlah kembali diri kita sebelum kita itu menyambut tahun baru gitu. Bapake, ibuke, bapake. Oke. Lagi mau ngirim apa? Kita sedang membuat apa ya? Ini untuk tempat bunga. Untuk salah satu. Nanti ada bunga apa aja, Bun? Ini nanti untuk bunga mawar putih, terus kemudian yang ini nanti untuk bunga mawar merah. Terus satu lagi ini untuk bunga melati. Jadi ada 3 bunga yang pakem yang harus disiapkan ketika ritual menyambut malam satu suro. Ada maknanya nggak tuh, Bun? Bunganya? Ya, jadi ketika manusia lahir itu dari tetesan darah ibu diharapkan ketika nanti dia dewasa hingga meninggal, dia menjadi manusia yang bersih hatinya, terus kemudian bersih tingkah lakunya. Dan bunga melati sendiri melambangkan ketika nanti kita itu sudah dipanggil menghadap kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, diharapkan ketika hidup itu kita meninggalkan nama yang baik, nama yang harum, jadi seharum bunga melati. Amin. Jadi masih ada ubur rampe atau sesajen yang harus disiapkan ya. Guys. Oke. Kalau kelapa untuk apa, Pak E? Ya, ini kalau filosofi Jawanya kan airnya kan masih suci langsung dari alam, dari kelapa muda, jadi bisa untuk energi, istilahnya pembersihan baik dari niskala, kalau mungkin dari orang atau teman-teman keyakinan itu dari niskala kan ini untuk pembersihan, penyucian ya, selain dari sumber mata air asli yang bisa dari, pakai kelapa ya, yang dari sumber mata air yang dari tanah itu. Kalau ini kan langsung dari tumbuh-tumbuhan, dari pohon. Ya, mudah-mudahan dengan sarana pembersihan ini kotoran-kotoran istilahnya yang ada dalam tubuh kita atau jiwa kita kan bisa luntur juga, bisa bersih juga. Yang penting jiwanya harus bersih ya, Pak E ya. Itu yang penting ya. Ya, betul sekali. Bukan badannya yang kotor, tapi jiwanya yang kotor ya. Jiwanya juga harus bersih, apalagi badannya juga harus bersih. Kalau badannya nanti kan bisa dengan sumber mata air. Sumber mata air ya. Nanti kita ke sumber mata air guys, sama Bapak E sama Ibu E. Ya, betul sekali. Tidak jauh dari sini. Kalau Pak Rian ini adalah ketua Damar Panuluh Nusantara. Kalau Damar Panuluh itu apa ya, Pak E? Damar Panuluh itu kan sebuah komunitas yang kita bersinergi dengan teman-teman budaya atau dengan masyarakat umum untuk kembali memberikan pemahaman kepada masyarakat dan juga kita sendiri terkait dengan barang-barang peninggalan leluhur, atau baik yang berupa
arca fisik ya, atau mungkin petilasan atau mungkin senjata-senjatanya beliau yang ditemukan, bekas-bekas pemukiman beliaunya. Tetapi tidak hanya sebuah cerita, tapi kita tunjukkan berdasarkan fakta. Faktanya apa ya, di situ ada peninggalan leluhur, ada yang artefak berupa bebatuan dan juga dari mungkin kayu dan juga dari unsur besi dan lainnya. Itu sebagai bukti fisik biar nanti generasi muda atau generasi berikutnya setelah kita juga paham dengan keleluhuran atau sejarah nenek moyang kita. Jadi sebelum ada kita juga ada nenek moyang kita. Ibaratnya kan sebelum ada kita kan ada orang tua kita lah, sebelum orang tua kita kan ada kakek nenek kita, dan itu seterusnya seperti itu. Dibuktikan dengan apa? Dengan peninggalan beliau-beliaunya leluhur kita. Jadi tetap kita harus ingat dengan leluhur. Ingat leluhur dan juga mengarahnya nanti ingat kepada Gusti. Ya. Kalau sudah ingat Tuhan kepada leluhur, kalau pasti. Sudah ingat kepada leluhur, ingat kepada Gusti atau Tuhan yang Maha Esa. Begitu, Sang Pencipta kita semua. Sip. Makasih Pak E. Sama-sama. Teman-teman, sekarang saya, Pak Rian, dan Bunda lagi ada di Gua Surawono. Gua Surawono ini tempat favorit Emi. Tiap Emi ke Kediri, pasti Emi sempetin untuk mandi di Gua Surawono. Jadi apa itu Gua Surawono? Tonton sampai habis ya. Kalian akan temuin jawabannya setelah ini, oke? Bun. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah pembersihan. Jadi kalau di istilah Balinya kita melukat dulu di sini, minta pembersihan dari Tuhan Yang Maha Esa biar dibersihkan seluruh hal-hal yang negatif yang ada di dalam tubuh sebelum nanti malam kita sembahyang bersama dengan teman-teman yang lainnya. Nah, gimana sejarahnya Surawono ini, Bun? Dulu ini adalah tempat favorit atau tempat yang paling disukai oleh para buaya buruk sendiri. Jadi dulu beliau sering kesini ya, Bun ya? Nanti di dalam itu ada, di dalam jalan ke sana tuh itu ada gua. Saya pernah masuk dulu. Itu ada kayak bangunannya juga dari batu bata. Tapi kali ini kita nggak masuk. Next time ya kita masuk. Karena itu jaraknya panjang banget. Kalau kita jalan itu sampai berapa kilo ya, Bun? Sekitar 300 meter. 300 meter ke depan ya, Pak ya? Terus lagi nyambung kan ya? Iya, sambung-sambung. Sambung-sambung. Terus sampai berapa kilo dia, Pak? Mungkin sekitar setengah kilo atau 500 meter. 500 meter sampai yang terakhir ya? Sampai yang terakhir ya. Ini kita sembahyang dulu ya sebelum mandi. Minta pembersihan, minta berkatnya dulu. Oke?
Setelah Bunda Erwin selesai berdoa, mohon izin, terus saya juga ikut berdoa dan memohon izin. Nah, untuk teman-teman yang lain yang mau kesini, itu bebas, kalian bisa berdoa dari dalam hati kalian masing-masing sesuai agama dan kepercayaan kalian. Mintanya sama Tuhan Yang Maha Esa untuk dibersihkan, dilebur semua hal-hal yang negatif dalam diri kita, disucikan tubuh kita, gitu teman-teman ya. Selesai sembahyang, sekarang ini mau turun, ini mau cuci muka, berkumur, terus menyelam, jadi biar seger, karena airnya juga dingin banget teman-teman, bening banget, dan di bawah itu banyak banget ikan. Tapi kalian tidak perlu khawatir karena ikannya itu ikan yang aman, jadi ikan air tawar, jadi kalian akan aman. Paling kerasa sedikit-sedikit geli karena mereka mungkin memakan bakteri-bakteri yang ada di kulit kita gitu. Ini sedikit cerita juga ya teman-teman ya. Banyak banget teman-teman Emi yang nanyain, kenapa sih kamu ke Kediri untuk suroan? Kan itu bukan salah satu kebiasaan dari orang Bali gitu. Nah, kalau dari Emi sendiri, Emi selalu jawab bahwa saya sangat menghargai budaya-budaya leluhur saya gitu. Dan saya itu lahir tidak cuma dari keluarga yang berdarah Bali gitu, tapi saya juga lahir dari keluarga yang berdarah Jawa. Jadi saya juga harus menghormati apa yang menjadi tradisi dari leluhur saya yang ada di Jawa gitu, tanpa juga meninggalkan apa yang menjadi tradisi dari leluhur saya di Bali gitu. Sebenarnya di Kediri ini banyak sekali tempat yang bisa kita tuju sebagai tempat untuk napak tilas jejak-jejak leluhur. Cuman Emi belum punya banyak waktu untuk melakukan itu. Jadi ketika Emi ke Surabaya, baru Emi sediakan kayak 1 hari atau 2 hari itu, entah itu Emi ke Kediri, atau entah itu ke Mojokerto, entah itu ke Malang. Itu sesuai dengan kata hati aja sih, jalan gitu. Kasih bapaknya. Sip, jadi kan Baru selesai mandi. masuk ke bawah. Tinggal nunggu ritual berikutnya, ritual doa bersama. Pakai tumpeng, pakai kita aja minta apa persembahan. dingin. Serius. Jadi sekarang kita mau ambil air sumber. Sumber apa, Pak? Sumber pola. Oh, tola. Mau ambil air sumber, mata air sumber tola. Oh iya lah, dari sini ngono. Kemana? Bawah. Yuk, bawahan. Kita kok nanya. Nah, kalau oh, lepas sandal. Ya dilepas sandalnya. Hai guys, Om Swastiastu. Ini lah, Pak. Iya ini. Gimana? Oh, Enggak. bisa dilihat ya. Ini banget.
Kenapa dinamakan sumber tolak, Bun? Dulu sebenarnya sumber ini difungsikan sebagai apa ya, aliran mata air yang digunakan oleh para leluhur terdahulu itu untuk kehidupan sehari-hari. Nah, seiring berjalannya waktu pada masa pemerintahan kolonial Belanda, kemudian sumber ini ditutup pakai ijuk. Ya, itulah kenapa dinamakan sumber tolak, artinya sumber yang ditutup. Padahal di area sini, tepatnya di tanah-tanah yang bergulu seperti itu, kemarin kita menemukan ada batu bata kuno, terus kemudian ada apa itu, pecahan-pecahan gerabah yang kita duga itu dulu di sini ada sebuah pemukiman dari para leluhur kita mungkin di era kerajaan Majapahit. Sekarang kita tunas airnya dulu. Hadap dan etika karena kita meyakini bahwa di tempat-tempat seperti ini masih ada penghuni yang tidak kasat mata. Ini memang jelas karena memang di area sumber ini dulu terkenal sekali dengan sebuah cerita, sebuah legenda tentang Adipati Sumantri. Sumantri mungkin yang dulunya juga salah satu dari para leluhur di sini yang mendiami tempat ini. Tapi menurut cerita dari orang-orang di sekeliling wilayah ini, beliau itu sangat baik, jadi suka menolong. Jadi setiap kali ada orang kesusahan, beliau selalu datang untuk menolong. Ya. Nah, ini salah satu masuk wilayah di tempat beliau. Terus kenapa kita harus mohon izin untuk meminta air di tempat beliau nanti sebagai ritual atau sebagai untuk melengkapi ritual satu suro ini. Ya. sumber mata air apa namanya tadi, tolak, sumber tolak ini pernah diuji lab, ternyata hasilnya lebih bagus dari mineral yang lainnya yang kemasan ya. Si cantik lagi ngambil kir tuh.
Jadi airnya tuh dari dalam sungai. Nah, kita tadi udah ambil air ya dari sumber Tola, terus udah cari bunga juga. Nanti bunganya itu kita campur ke air yang dari sumber Tola tadi. Jadi nanti bunga ini akan kita campur ke air dari sumber Tola tadi. Bening banget ya, bisa dilihat. Nanti itu dipakai untuk perawatan. Jadi semuanya akan mandiin pakai ini, semua cuci muka pakai ritual malam satu suro, minta keselamatan, kerahayuan, mangga rahayu, 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 sarang sami. Sekarang sudah jam 8 malam dan sudah mulai banyak orang yang berdatangan untuk acara doa bersama pada malam satu suro, memohon berkat dari Tuhan Yang Maha Esa supaya diberikan kerahayuan. Bisa dilihat ada mas-masnya juga, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, adik-adik, semuanya ngumpul jadi satu. Dan ini tuh seneng banget aja bisa ada di tengah-tengah mereka, bisa menjadi bagian dari keluarga di sini, karena terharu gitu bagaimana kita semua itu berkumpul dari banyaknya perbedaan untuk bersatu dan menghormati tradisi yang ada, juga mengirim doa untuk para leluhur juga, dan berterima kasih kepada Tuhan dan juga para leluhur atas semua berkat yang sudah kita dapat dalam 1 tahun kemarin, untuk memulai tahun yang baru dengan harapan semoga di tahun yang baru itu kita punya kehidupan yang lebih baik. Rahayu, rahayu, rahayu. Jadi kita tuh harus bangga loh teman-teman, karena kita tuh bisa lahir dan tumbuh di negara yang sangat luar biasa, yaitu negara kita tercinta Indonesia. Karena dengan begitu banyaknya perbedaan yang ada itu, kita masih bisa saling menghormati gitu. Jadi pada intinya sebenarnya kita harus bisa saling menghormati atas perbedaan atau keyakinan masing-masing orang gitu. Jadi kita nggak bisa memaksakan apa yang kita yakini kepada orang lain gitu. Jadi seperti yang beliau Ide Mpu Tantular pernah tuliskan dalam bukunya, yaitu Kitab Sutasoma, yang juga merupakan semboyan dari negara kita, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa, yang itu artinya walaupun kita berbeda-beda, kita tetap harus satu. Jadi walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya, bahasa, itu kita tetap satu, yaitu kita satu saudara, satu sebangsa, setanah air. Nah, dalam acara ritual malam satu suro ini, tasyakuran kali ini, kita awalin semuanya itu dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memohon restu dari beliau, penguasa dari seluruh alam semesta, dan juga memohon restu dari para leluhur kita, agar kehidupan kita dalam tahun yang akan datang ini itu diberikan kesejahteraan, diberikan kebahagiaan, diberikan kesehatan, pokoknya kerahayuan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan dalam hal yang lainnya juga. Mangde rahayu, rahayu, rahayu. Malam ini juga kita juga kedatangan saudara kita yang luar biasa dari Maluku,
Mas Iqbal, yang akan bawakan sebuah puisi untuk kita semua. Salam Tabea dari Maluku. Salam Tabea dari Maluku. Terima kasih dari Sabang sampai Merauke. Dengan ucapan doa kapata dan moyang-moyang dari tanah leluhur sampai ke tanah Jawa. Dengan wasilah, bunyi tifa dan gamelan menandakan kami adalah saudara dari Sabang sampai Merauke. Dengan falsafah tanah Maluku adalah alih rasa pita rasa, tak terlepas dari falsafah tanah Jawa adalah ngerosok karang ngerasani. Bahwa apa yang kamu rasakan, itulah saya rasakan. Terlahir dari anak adat, kami tidak pernah terlupakan bagaimana leluhur memperjuangkan. Sebagai anak adat, jangan pernah melupakan bahwa leluhur mengantarkan kami regenerasi. Dari batas Katulistiwa, kami sebagai regenerasi menandakan bahwa leluhur bukan hanya orang yang gaib, tapi dia adalah nyata. Bunyi tifa dan gamelan menandakan kami berkumpul dengan beraskan dan merumbia. Bagaimana Siripina menandakan kekuatan adat. Lalu bagaimana para pemuda adat dari tanah Maluku sampai tanah Jawa sampai tanah Sumatera bergabung, duduk berwasilah, menyampaikan bagaimana hakikat, bagaimana moyang-moyang mengantarkan kami. Kami lahir bukan karena perbedaan. Kami lahir karena diatur dari adat dan budaya. Kami lahir karena ada tata krama. Jangan melupakan leluhur. Kami besar karena leluhur. Kami besar karena adab. Kami terlahir dari insani yang memiliki moralitas yang tinggi. Hai saudara-saudaraku dari tanah Jawa, tak ku sampai ku cinta tanah Jawa. Bagaimana ku cinta para leluhur di sini. Ku berdoa, ku bermunajat. Bagaimana ku sampai ke tanah Jawa. Dengan kalimat tabea, saya mengucapkan para leluhur di tanah Jawa. Dengan mengucapkan tabea, saya menyampaikan hormat yang setingginya para leluhur yang ada di tanah Jawa. Salam Nimanate Amalatu Rahulesi Atosaka dari tanah Maluku. Salam Nimanate Rahulesi Atosaka dari tanah Maluku. Tabea, tabea, tabea. Saya merinding banget teman-teman dengerin puisi dari Mas Iqbal ini. Kayak kita tuh diingatkan untuk selalu mengingat para leluhur dan selalu bersatu. Nah sekarang setelah puisi dari Mas Iqbal, acara selanjutnya adalah potong tumpeng yang dilakukan oleh Bunda Erwin dan juga Pak Rian, yang kemudian diberikan kepada Mas Iqbal dan juga saya. Terus kita semua berbagi makanan. Jadi makanan ini kita makan bersama-sama untuk mendapatkan berkah dari beliau melalui makanan ini. Semoga kedepannya kita semua diberikan kebahagiaan, kerahayuan dimanapun kita berada. Astungkara. Amin. Oke, selesai.
Monggo yang lainnya langsung aja. Ini tumpeng kebersamaan. Enggak, dinikmati. Ya, nanti kamu tinggi. Oke, bentar. Ya, akhirnya selesai juga acara rangkaian malam satu suro yang sudah saya ikuti selama 1 hari penuh di Kediri. Dan saya sungguh merasa sangat luar biasa bisa ada di tengah-tengah keluarga baru saya di Kediri dan merayakan malam satu suro bersama-sama. Semoga saya bisa memiliki kesempatan lagi untuk bisa bergabung dengan keluarga saya di Kediri untuk merayakan malam satu suro. Atau mungkin ada kesempatan merayakan malam satu suro di tempat yang lainnya, saya nggak tahu. Tapi apapun itu, saya selalu berdoa untuk negara saya, untuk seluruh keluarga saya, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, siapapun yang memang sedang membutuhkan sebuah doa yang baik. Saya selalu berdoa semoga semua makhluk berbahagia dan hidup damai berdampingan satu sama lain. Terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Semoga Anda bisa mendapatkan suatu manfaat yang baik setelah menonton ini. Dan sampai ketemu lagi di channel saya berikutnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Dah.